Karena yang sangat penting untuk dipahami bahwa lingkungan hidup yang sekarang kita tempati bukanlah milik kita, tetapi merupakan titipan generasi yang akan datang. Sehingga titipan ini harus dijaga kelestarian dan keberlangsungan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan dokumen yang menyatakan kondisi lingkungan hidup, permasalahan yang terjadi, dan kebijakan yang dilakukan untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah. Dokumen ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam berbagai perencanaan dan perumusan kebijakan bagi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Secara administrasi, Kota Pagar Alam terletak pada Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah administrasi 633,66 km dan terletak pada posisi 4 derajat lintang selatan dan 103,15 derajat bujur timur. Jarak Kota Pagar Alam dengan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Kota Palembang, berjarak sekitar 298 km serta berjarak 60 km di sebelah barat daya dari ibu kota Kabupaten Lahad. Wilayah Kota Pagar Alam terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Selatan, serta meliputi 35 kelurahan dengan potensi sumber daya alam berupa hutan dengan total luasan sebesar 27.027,5 hektar atau sebesar 42,653% dari total luas wilayah administrasi Kota Pagar Alam. Hutan tersebut terbagi ke dalam hutan lindung seluas 26.368,67 hektar atau 41,613% dari total luas wilayah administrasi Kota Pagar Alam. Hutan kota seluas 58,80 hektar atau 0,093% dari total luas wilayah administrasi Kota Pagar Alam. Hutan adat berupa kawasan hutan adat larangan Mude Ayek Tebat Benawa dengan luas 336 hektar atau 0,53% dari total luas wilayah administrasi Kota Pagar Alam. Ruang terbuka hijau seluas 300 hektar atau 0,473% dari total luas wilayah administrasi Kota Pagar Alam. Untuk mengidentifikasi isu lingkungan yang terjadi di daerah, selain menggunakan analisis driving force, pressures, states, impact, dan respons, juga digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam pada tahun 2016 adalah sebesar 70,037 sesuai dengan klarifikasi. Angka indeks berada dalam kategori cukup dengan nilai rincian indeks kualitas air sebesar 70,00, indeks kualitas udara sebesar 90,27 dan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 54,89. Pada tahun 2017, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam adalah sebesar 74,082
sesuai dengan klasifikasi angka indeks berada dalam kategori baik dengan nilai rincian indeks kualitas air sebesar 70,00, indeks kualitas udara sebesar 95,322, dan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 61,215. Pada tahun 2018, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Pagar Alam adalah sebesar 74,977. Sesuai dengan klasifikasi angka indeks berada dalam kategori baik dengan nilai rincian indeks kualitas air sebesar 70,00, indeks kualitas udara sebesar 93,06, dan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 65,149. Sedangkan pada tahun 2019, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Pagar Alam adalah sebesar 74,423. Sesuai dengan klasifikasi angka indeks berada dalam kategori baik dengan nilai rincian indeks kualitas air sebesar 70,00, indeks kualitas udara sebesar 91,213, dan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 65,149. Pada tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Pagar Alam adalah sebesar 74,543. Sesuai dengan klasifikasi angka indeks berada dalam kategori baik dengan nilai rincian indeks kualitas air sebesar 70,00, indeks kualitas udara sebesar 91,611, dan nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 65,149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam telah menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIKPLHD Kota Pagar Alam tahun 2020. Dengan telah disusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pagar Alam. Isu prioritas lingkungan hidup daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 yang wajib mendapat perhatian bersama adalah sebagai berikut: timbulan sampah perkotaan, penurunan kualitas air, alih fungsi lahan. Pengelolaan sampah, sarana dan prasarana persampahan harus diikuti dengan menambah peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah. Beberapa upaya dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan Jumat Bersih dan sosialisasi mengenai masalah persampahan. Kegiatan Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah Kota Pagar Alam bersama masyarakat agar lingkungan terlihat bersih dan bebas dari sampah. Penurunan kualitas air menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pagar Alam karena berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat, sumber air bersih, dan pengelolaan limbah cair domestik. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pagar Alam tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yang juga berimbas kepada kebutuhan masyarakat berupa air bersih dan mengakibatkan timbulan limbah cair domestik yang pengelolaannya menjadi sangat krusial. Alih fungsi lahan menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pagar Alam karena berkaitan erat dengan masalah penggunaan lahan pertanian dan perkebunan serta permukiman. Hal ini akan berdampak pada tutupan lahan dan kualitas udara di Kota Pagar Alam. Beberapa analisa pemerintah Kota Pagar Alam lakukan terhadap beberapa aspek yang menjadi faktor diantaranya tata guna lahan, kondisi geografis Kota Pagar Alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan dan pertanian akan memicu dan mempengaruhi penggunaan lahan di Kota Pagar Alam. Kualitas air,
Kota Pagar Alam merupakan daerah yang terletak di dataran tinggi dan tentunya memiliki sumber air permukaan seperti sungai dan danau serta sumber air bawah tanah yang berlimpah. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih oleh masyarakat, khususnya di Kota Pagar Alam dengan kualitas air yang sangat baik. Kualitas udara, Kota Pagar Alam adalah kota yang unik. Hal ini dikarenakan secara pemerintahan berstatus kota, akan tetapi sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan lindung atau hutan lindung, perkebunan, dan pertanian. Sedangkan sektor industri masih sangat minim, bahkan belum ada industri berskala besar, yang ada hanya industri rumah tangga. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat. Perkotaan cenderung semakin sulit dikontrol, sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan. Adapun inovasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pagar Alam dalam menangani isu prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan dan pengendalian persampahan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan jumlah penduduk yang semakin banyak dan akan sangat mempengaruhi jumlah timbulan sampah itu sendiri. Jumlah penduduk Kota Pagar Alam pada tahun 2020 berjumlah 146.889 jiwa. Sedangkan jumlah perkiraan jumlah timbulan sampah per hari adalah 470 meter kubik per hari. Penggunaan botol plastik atau minuman dan kemasan sekali pakai lainnya tentu akan menambah jumlah timbulan sampah. Yang mengkhawatirkan adalah sampah plastik tersebut sangat susah terurai secara alami serta membutuhkan waktu yang sangat panjang. Untuk melakukan pengendalian sampah plastik tersebut, Wali Kota Pagar Alam mencanangkan gerakan bawa botol minum atau BBM ke tempat kerja dan sekolah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 669/DLH-4-Romawi/2019 tentang gerakan bawa botol minum atau BBM ke tempat kerja dan sekolah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik botol minuman dan kemasan sekali pakai. Pengelolaan dan pemantauan pencemaran air. Upaya pengelolaan limbah cair dilakukan baik limbah cair domestik, rumah tangga, maupun industri adalah menggunakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Untuk limbah domestik rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah IPAL komunal sehingga menghemat biaya dan penggunaan lahan. Sedangkan untuk limbah cair industri ataupun medis harus memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH berupa izin pengelolaan limbah cair atau EPLC. Pemantauan kualitas air selalu dilakukan oleh pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Lingkungan Hidup dan bekerjasama dengan OPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengujian dan analisa kualitas lingkungan di wilayah Kota Pagar Alam. Kerjasama ini diperkuat dengan surat perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, kerjasama pengujian dan analisa kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Pagar Alam dengan nomor 660-DLH-1-Romawi/2020 dan nomor 303-SPK-DLHP-LL-2020. Pengelolaan dan pemeliharaan tutupan lahan. Pengelolaan tutupan lahan dilakukan dengan kegiatan penghijauan dan reboisasi yang selalu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam. Sepanjang tahun 2020, jumlah pohon yang berhasil ditanam adalah sebanyak 585 batang pohon penghijauan dan 120.000 batang pohon reboisasi seluas kurang lebih 400 hektar. Selain itu, instansi terkait seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 10 Dempo OPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi di Kota Pagar Alam.
Pemerintah Kota Pagarlam melalui Peraturan Wali Kota Pagarlam Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagarlam Nomor 18 Tahun 2018 tentang persyaratan kenaikan pangkat, pindah masuk instansi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Pagarlam yang isinya mewajibkan untuk menanam pohon sebagai salah satu syarat dalam kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Pagarlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc, Pemerintah Kota Pagarlam, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagarlam, secara berkala telah menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD Kota Pagarlam. Saya Jenny Sandia, Ketua, bersama seluruh anggota DPRD Kota Pagarlam Provinsi Sumatera Selatan, sangat mendukung upaya pemerintah Kota Pagarlam dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Pagarlam dan DPRD Kota Pagarlam mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagarlam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan untuk pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya. Anggaran tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kota Pagarlam, mulai dari mobilisasi timbunan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir untuk menghindari adanya tumpukan sampah pada tempat pembuangan sementara. Pemerintah Kota Pagarlam dan DPRD Kota Pagarlam juga selalu berusaha semaksimal mungkin agar tempat pembuangan akhir, dalam hal ini tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Simpang Padang Karet, dalam mengelola sampah menggunakan sistem sanitary landfill. DPRD Kota Pagarlam juga mendukung gerakan bawa botol minuman ke tempat kerja dan ke sekolah-sekolah untuk mengurangi timbunan sampah plastik, botol minuman, dan kemasan sekali pakai. Untuk menganalisa dan menguji kualitas lingkungan hidup di Kota Pagarlam, pemerintah Kota Pagarlam dan DPRD Kota Pagarlam selalu menekankan dan fokus pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagarlam agar terakreditasi sehingga dapat melakukan pengujian mandiri tanpa harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, dalam setiap kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pagarlam selalu mengagendakan penanaman pohon untuk menjaga keaslian lingkungan di Kota Pagarlam. Sehingga dengan adanya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD, ini dapat digunakan sebagai referensi terkait upaya mempertemukan kepentingan masyarakat di Kota Pagarlam dan berbagai rancangan kebijakan daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Pagarlam dalam menangani permasalahan lingkungan, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, berupa kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan maupun membuat inovasi daerah. Pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD yang membidanginya, atau hanya lembaga-lembaga pecinta lingkungan saja. Pelestarian lingkungan juga harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu seluruh OPD, lembaga pemerintah, atau pencinta lingkungan yang tentunya masyarakat secara keseluruhan. Karena yang sangat penting untuk dipahami bahwa lingkungan hidup yang sekarang kita tempati bukanlah milik kita, tetapi merupakan titipan generasi yang akan datang. Sehingga titipan ini harus dijaga kelestarian dan keberlangsungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.